Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di semester genap, yaitu bab prisma dan limas. Kompetensi dasar pada bab ini adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Nanti akan kita bagi dalam dua pertemuan anak-anak ya. Pertemuan hari ini adalah prisma, pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita bahas tentang limas. Materi prasyarat yang harus kita ingat kembali agar nanti ketika mempelajari prisma dan limas lancar, yaitu luas dan keliling segitiga. Apa anak-anak luasnya? Setengah kali alas kali tinggi ya. Keliling segitiga, semua sisi dijumlahkan. Luas persegi panjang, panjang kali lebar, keliling persegi panjang, 2 panjang ditambah 2 lebar. Luas dan keliling segi N dan teorema Pythagoras. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut sisi. Coba perhatikan bentuk atap berikut ini. Ya, ketika kita sederhanakan, ini ada garis-garis yang menghubungkan. Nah, bentuk sederhananya adalah ini ya, anak. Apakah bangun yang kalian ketahui untuk menamakan bangun ini? Ya, ini adalah bangun prisma. Jadi bangun prisma itu banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Prisma dan sifat-sifatnya. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, ini ada prisma, ada dua bangun yang sama dan sebangun, yaitu segitiga sebagai atas, segitiga sebagai alas, ada persegi sebagai alas, ada persegi sebagai atas, ada segi lima sebagai alas, ada segi lima sebagai atas, ada trapesium sebagai alas dan trapesium sebagai atas. Nah, selalu akan kita temukan dua bangun yang sama ya menurut ukuran ataupun bentuknya. Nah, bagian-bagian prisma, kita ambil contoh prisma segitiga ini ya. Titik-titik A, B, C, D, E, F merupakan titik sudut anak-anak ya, titik sudut prisma. Segitiga ABC, segitiga ABC itu disebut sebagai alas prisma. Ya, segitiga DEF disebut sebagai atas prisma. Nah, untuk garis AB, garis BC, garis AC itu adalah rusuk pada bidang alas, sedangkan garis DE, DF, dan EF merupakan rusuk di bidang atas. Nah, bidang DEBA itu berbentuk persegi panjang, ini merupakan sisi tegak prisma. EFCB dan FDAC juga merupakan sisi tegak prisma ya. AD, CF dan BE ini merupakan rusuk-rusuk tegak prisma. Jadi yang akan menghubungkan sisi alas dan sisi atas itu merupakan bidang tegak ya. Bagian-bagian prisma berikut ini contoh tabel ya.
ada nama bangun ruang, ada jumlah sisi, ada jumlah rusuk, ada jumlah titik sudut, ada diagonal sisi. Nah, nanti akan ada rumus ya untuk prisma segi N, bisa teman-teman amati. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari prisma. Ini adalah sisi alas, dan ini yang bagian segitiga ini merupakan sisi atas, sisi depan ya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sedangkan pada prisma segi 4 ini sisi alas berbentuk persegi ya, sisi atas, sisi depan, sisi kanan, sisi kiri dan sisi belakang. Nah, ini dapat prisma segi 5 sama, terdapat sisi alas, sisi atas, sisi merupakan rusuk. Nah, sisi alas dan sisi atas berhadapan sama dan sebangun, sisi tegak berpotongan pada rusuk-rusuk yang sejajar. Nama prisma anak-anak ya selalu dinamai berdasarkan bentuk segi N yang menjadi sisi alas dan sisi atasnya. Ini merupakan prisma segitiga, ini merupakan prisma segi 4, ini merupakan prisma segi 5, ini merupakan prisma trapesium ya. Nah, ini terdapat pembahasan prisma segitiga, sebab alas dan atasnya berupa prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma trapesium. Nama prisma juga dipengaruhi posisi rusuknya ya, dibedakan menjadi dua macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring ya, atau prisma condong. Kenapa? Karena rusuknya tegak dan ini ada rusuk yang miring. Jaring-jaring prisma ya bisa kita lihat sebagai berikut ya anak-anak. Ketika kita buka bangun prismanya, nah sisi depannya berada di sini, sisi kiri, sisi kanan, yang sisi atas itu bisa bergabung dengan salah satu sisi yang ada di kanan atau di kiri atau di depan ya. Sedangkan untuk prisma segi 4, nah kita bisa membuka sisi tegaknya ya seperti ini, dan untuk bagian sisi atas bisa bergabung di salah satu sisi depan atau sisi belakang atau sisi kiri atau sisi kanan. Ini adalah bentuk jaring-jaring prisma segi 4. Perhatikan gambar, ini adalah prisma segitiga. Kita akan mencoba melihat bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma. Nah ya, jika diiris menurut rusuk FC, DF, EF, AC, dan BC akan membentuk jaring-jaring seperti yang ada di kanan. Nah, AD, BE, dan CF itu merupakan tinggi prisma ya. Nah, untuk mendapatkan luas permukaan itu seperti menghitung luas jaring-jaring pada prisma tersebut, yaitu luas persegi yaitu luas segitiga ya EDF ditambah luas segitiga ABC ya, dan luas ACF, ACFD, luas CBEF, dan luas BADE. Nah, ini merupakan dua luas segitiga, yang belakang merupakan 3 luas persegi panjang, yaitu rumusnya adalah
panjang kali lebar ya. Kalau ini AC kali tinggi prisma, AB kali tinggi prisma, BC kali tinggi prisma. Kalau kita bisa menyederhanakan, maka untuk mendapatkan luas kumpulan persegi panjang ini adalah tinggi prisma dan sepanjang dari C ke C, CA, AB, BC ini merupakan keliling segitiga ABC ya, atau disebut keliling alas. Nah, jadi untuk mendapatkan luas permukaan prisma itu bisa diperoleh 2 kali luas alas ditambah tinggi prisma kali keliling alas ya. Kesimpulannya, luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, untuk rumus luas alas dan keliling alas nanti tergantung nama prisma tersebut ya. Bisa prisma segitiga, bisa prisma segi empat, seperti itu. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Anak-anak diberikan sebuah prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku. Tentukan luas permukaannya. Ya, pada segitiga siku-siku ini sudah mendapatkan sisi AC dan AB, kita perlu mencari sisi BC terlebih dahulu dengan cara Pitagoras ya. Diperolehlah 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat yaitu 36. Akar dari 36 adalah 6 cm. Nah, ketika sudah lengkap informasi rusuk yang ada pada prisma, kita bisa mencari luas permukaan yaitu 2 kali luas alas segitiga yaitu 2 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga ditambah tinggi prisma kali keliling alas. Tinggi prisma 15, keliling alas adalah jumlah dari sisi-sisinya 6, 8, 10 ya. Maka 2 kali setengah itu adalah 1, alas segitiga itu 8, tinggi segitiga itu 6 ya. 8 kali 6 adalah 48. Tinggi prisma tadi 15, keliling alas adalah 24. Ketika dikali hasilnya adalah 360. Hasil penjumlahannya adalah 408 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma adalah 408 cm persegi. Kita lanjutkan contoh kedua. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 24. Jika lebar adalah 4 cm, tinggi prisma adalah 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Ketika kita sudah mengetahui luas alas, sudah mengetahui lebar alas, maka kita bisa mencari panjang alas ya. Panjang alas terlebih dahulu. Kenapa dicari panjang alas? Karena kita nanti akan mencari keliling alas dan membutuhkan informasi panjang. Dari luas alas 24 dimasukkan ke dalam rumus bahwa luas itu panjang kali lebar, maka bisa kita hitung panjang persegi panjang adalah 24 dibagi 4 yaitu 6 cm. Keliling alas rumusnya adalah 2 dikalikan jumlah panjang dan lebar, 2 dikalikan 6 tambah 4, hasilnya adalah 20. Kita masukkan ke rumus luas permukaan. 2 kali luas alas, keliling alas kali tinggi, 2 kali 24 ditambah 20 kali 10 yaitu 48 ditambah 200, hasilnya adalah 248 ya. Selanjutnya akan kita pelajari tentang volume prisma ya. Volume prisma. Prisma dengan alas persegi panjang itu identik dengan balok ya. Prisma dengan alas persegi panjang identik dengan balok. Prisma dengan alas persegi dan tinggi sama dengan sisi alas identik dengan kubus. Nah, volume prisma persegi panjang itu akan sama dengan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yang identik dengan kubus itu seperti rusuk pangkat 3. Nah, anak-anak, secara umum volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Nah, perhatikan contoh
Yang pertama, pada bab volume ini, alas anak-anak itu adalah yang memiliki pasangan bangun sebagai atas ya. Pada bangun prisma trapesium ini, alas itu bukan selalu yang di bawah ya. Jadi bukan ABFE, bukan. Walaupun ABFE itu diletakkan di paling bawah pada gambar, tapi dia bukan disebut sisi alas. Kenapa? Karena tidak punya pasangan yang identik di atasnya. Nah, pada gambar di sini yang akan kita jadikan alas adalah trapesium ABCD, dan yang akan kita jadikan atas adalah EFGH ya. Nah, perhatikan gambar prisma di sini. Kita akan menentukan volumenya. Luas alas prisma adalah luas trapesium. Ingat anak-anak, rumus luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi yang sejajar, yaitu AB dan CD, yaitu 7 dan 12, dikali tinggi trapesiumnya, yaitu 6 ya. Kita hitung luas alas adalah 57. Pada gambar, tinggi prisma itu adalah yang menghubungkan antara alas dan atas, yaitu 14 ya. 57 dikali 14 adalah 798. Jadi volume adalah 798 cm kubik. Contoh yang kedua, sebuah prisma tegak mempunyai volume 1440 cm kubik ya. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 5 dan 12. Berapa tinggi prisma tersebut? Nah, kita ketahui volume 1440, tinggi segitiga 12, alas segitiga adalah 5, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus ya. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, maka kita bisa mencarinya luas segitiga adalah 30 ya. Sehingga untuk mencari volume luas alas kali tinggi prisma, luas alas adalah 30 ya. Tinggi prismanya dicari, kita masukkan, besar volumenya adalah 1440. Nah, dari sini kita peroleh bahwa tinggi prisma itu adalah volume dibagi luas alas, yaitu 1440 dibagi 30, hasilnya adalah 48. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 48 cm. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiron. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kalian dalam menuntut ilmu ya. Semoga yang kita pelajari banyak manfaat yang kita peroleh. Demikian dari Ustazah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.